Pelajaran 27. Menciptakan suasana dan kemakmuran. Kami membuat surga kami sendiri dan neraka kami sendiri melalui penggunaan hukum secara sadar atau tidak sadar. Kami melakukannya dengan pikiran yang kami pikirkan dan sikap yang kami asumsikan. Karena hukum agung menerima kesan mental kita dan mewujudkan ide-ide pikiran kita. Oleh karena itu, kita bukanlah makhluk dari suatu lingkungan atau keadaan kebetulan. Ada sesuatu dalam diri kita yang menarik kita kepada mereka dan mereka kepada kita. Jika tidak demikian, kami akan keluar dari mereka. Jangan mengeluh tentang dunia tempat Anda tinggal. Itu adalah cerminan dari pemikiran Anda sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, carilah penyebabnya dalam pemikiran Anda sendiri. Tanyakan, apa yang membawa saya ke sini? Apa pemikiran saya tentang kegagalan yang menghasilkan ini? Kemudian putuskan lingkungan dan keadaan yang Anda inginkan dan secara mental lihat diri Anda di lingkungan baru Anda. Kemudian Anda berada di jalan menuju pencapaian, dan perubahan Anda akan mulai terjadi secara alami dari dalam. Kebaikan Anda tidak datang dari luar. Semakin cepat Anda mengetahui bahwa Anda tidak dapat mengharapkan orang lain untuk menyerahkannya kepada Anda, semakin baik Anda. Anda tidak dapat mengubah yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan hanya dengan mengubah tempat. Kita semua dikelilingi oleh atmosfer yang paling banyak sesuai dengan mood mental kita. Begitu kita mengubah suasana hati kita, kita akan menemukan diri kita dalam kondisi yang lebih baik. Setiap orang dan setiap tempat dikelilingi oleh atmosfer yang tidak dapat diraba yang orang rasakan bahkan ketika mereka tidak tahu apa yang mempengaruhi mereka. Sebelum penulis mempelajari kebenaran besar ini, dia menghabiskan malam dengan seorang dokter yang rumahnya banyak melakukan operasi usus buntu. Suasana ketakutan ini begitu kuat sehingga dia menangkap penularan pikiran, dan kemudian dioperasi untuk menghilangkan pikiran itu. Kecuali pikiran kita sangat positif, kita menjadi rentan terhadap atmosfer di sekitar kita. Kita harus berhati-hati untuk tidak menarik diri kita sendiri ke atmosfer mental negatif, dan jika kita mendapati diri kita setiap saat terbuka terhadap pengaruh negatif, kita harus segera mengambil sikap positif dan menyatakan diri kita lebih unggul darinya. Penyakit seringkali datang dengan suatu kesan yang tampaknya kita menyimpan, setelah beberapa saat pikiran berkembang seperti benih dan tumbuh dari dalam. Itu tidak akan pernah menjadi penyakit bagi kita sampai kita menerimanya, baik secara sadar atau dengan persetujuan diam-diam terhadap saran ras, dan membiarkannya tumbuh dari dalam. Banyak tempat memiliki atmosfer yang sangat sugestif. Beberapa tempat bisnis memancarkan niat baik dan kesuksesan. Yang lain penuh dengan perasaan gagal dan putus asa secara umum. Masuki beberapa atmosfer dan Anda dihinggapi keinginan untuk tertawa, menari, dan bernyanyi. Pergilah ke orang lain dan Anda merasa ingin menangis. Hubungi orang-orang yang terus-menerus memikirkan musik dan Anda akan mengalami minat baru di dalamnya. Hubungi pria dan wanita sastra dan Anda akan merasakan keinginan untuk mencipta. Seorang wanita membeli rumah baru, dan segera mendapati dirinya ingin menulis, meskipun dia tidak pernah menunjukkan minat sebelumnya ke arah itu. Belakangan dia mengetahui bahwa seorang penulis pernah tinggal di sana dan menggunakan salah satu ruangan sebagai ruang belajarnya. Pada suatu waktu kami memiliki sanatorium metafisik. Kami membeli rumah besar dan mengiklankan pasien. Awalnya hanya sedikit yang datang, meskipun kami dikenal luas. Suatu hari seorang pasien kami yang tinggal di kota dan datang untuk perawatan harian terlambat untuk janjinya. Saat menanyakan alasannya, kami menemukan dia telah duduk selama 1 jam di taman, merasa ada sesuatu yang menghalangi dia untuk mendekati rumah. Kami mulai menyelidiki dan menemukan bahwa rumah tersebut sebelumnya digunakan sebagai rumah sakit swasta, dan banyak pasien yang sakit atau meninggal di sana. Oleh karena itu, kami melewati semua ruangan di rumah dan memperlakukan semuanya untuk suasana damai dan iman, secara mental mengisinya dengan pasien. Dalam waktu singkat semua ruangan di rumah itu terisi dan bisnis kami selalu sukses. Orang-orang sangat peka terhadap atmosfer dan dapat mengetahui dengan baik apa yang orang lain pikirkan tentang mereka meskipun tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Yesus seperti itu dan mampu memberitahu Simon kecenderungan umum pemikirannya. Dia berkata pada dasarnya, "Simon, kamu mengutuk dan mengkritik saya karena sikap saya yang baik terhadap wanita ini." Dan kemudian dia menunjukkan kepadanya bahwa dia cukup acuh tak acuh terhadap pendapatnya. Yesus, pada gilirannya, memancarkan suasana yang begitu penuh dengan niat baik dan kekuatan penyembuhan sehingga orang disembuhkan melalui kontak dengan atmosfernya atau seperti yang disebut beberapa orang.
Auranya, ini terjadi dalam kasus wanita yang menjamah dia di keramaian. Kebajikan mengalir keluar dari dia. Artinya, kebajikan atau energi kehidupan, terpancar darinya. Pesona utama kepribadian terletak pada kekuatan individu untuk memancarkan pengaruh magis tertentu seperti halnya matahari memancarkan cahaya dan panas. Para pemimpin besar dalam sejarah tampaknya hampir dialiri listrik, begitu kuatnya lingkaran magnet yang mengelilingi mereka. Dr. Newell Dwight Hillis meminta perhatian pada hal ini dalam sebuah esai yang luar biasa tentang The Contagion of Character. Dia mengatakan, Freud memamerkan Julius Caesar yang menarik orang kepadanya seperti magnet yang menarik partikel besi dan baja. Para prajurit Romawi yang kasar tidak bisa lagi melarikan diri dari kehadiran magnet jenderal mereka daripada menghindari gravitasi bumi. Penulis yang paling menarik itu, Hamerton, sangat terkesan dengan pernyataan bahwa cengkeraman tangan Napoleon seperti sengatan listrik yang kuat. Sejarah Amerika memberi kita ilustrasi yang mencolok pada orang-orang seperti George Washington, John Paul Jones, Philip Sheridan yang terkenal dengan episode brilian di Cedar Creek, Abraham Lincoln, baik sebagai warga negara maupun sebagai presiden. Dalam setiap perjalanan hidup kita bertemu dengan laki-laki yang luar biasa diisi dengan kekuatan dinamis yang anehnya mempengaruhi kita. Radiasi rohani. Suasana seperti itu mungkin berasal dari fisik, mental atau spiritual, atau mungkin menggabungkan unsur-unsur dari semuanya. Itu selalu paling luar biasa pada pria paling spiritual. Atmosfer orang-orang seperti itu hidup dengan energi penyembuhan yang seringkali sangat mencengangkan. Di samping Yesus, para murid paling membuktikan kekuatan penyembuhan ini, paling jarang bersifat spiritual atau paling sepenuhnya mengarahkan energi mereka ke arah ini. Bernard dari Clairvaux adalah sejenis orang suci abad pertengahan yang melakukan penyembuhan yang benar-benar luar biasa dan tidak diragukan lagi otentik dengan cara yang sama. Aroma spiritualnya sangat kuat dan menghasilkan banyak penyembuhan. Suasana tempat. Kehadiran karakter seperti itu sering memberi tempat atau daerah dengan suasana halus yang paling kondusif untuk kesehatan. Di sekitar tempat-tempat ini pemikiran kesehatan tetap ada. Iman di sini memiliki karya-karyanya yang paling sempurna. Orang tentu langsung berpikir tentang kota Lorda di Prancis. Di sebuah gua di sini, perawan Maria diakreditasi karena pernah menampakkan diri kepada seorang pelayan petani pada tahun 1858. Kemudian sebuah gereja didirikan di atas gua dan ribuan orang yang tak terhitung jumlahnya telah datang. Untuk minum air, untuk berdoa dan disembuhkan dari penyakit dan kelemahan mereka. Koleksi besar tongkat dan kruk bukti bisu fakta dari beberapa obat. Beberapa eksperimen paling menarik yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan adalah fotografi pemikiran atmosfer oleh orang Prancis, Dr. Baraduk. Dia mendapatkan foto suasana tempat ini, menunjukkan adanya cahaya putih atau pusat pemikiran yang muncul di atas mereka yang datang dengan keyakinan untuk menyembuhkan dan memenuhi ruangan. Di Quebec, gereja St. Anne de Beaupré telah menjadi tempat penyembuhan serupa melalui iman dan doa. Meskipun tidak diragukan banyak penyembuhan yang tercatat hanya bersifat sementara atau nyata, karena sebab-sebabnya mudah dijelaskan, namun faktanya tetap bahwa atmosfer atau aroma pikiran tempat itu sangat syarat dengan kekuatan penyembuhan, dan ribuan orang disembuhkan di sana. Oleh karena itu menjadi sangat jelas pikiran adalah benda dan dunia kita adalah dunia yang kita pilih dan buat sendiri. Karena kita memiliki kekuatan untuk menciptakan suasana yang mengelilingi kita harus menjaga hati kita dengan rajin, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita juga harus menyadari bahwa kita cenderung menarik diri kita sendiri dan menarik diri kita sendiri ke keadaan dan orang-orang yang paling menyukai diri kita dan pemikiran kita. Oleh karena itu, jika Anda tidak menyukai keadaan Anda saat ini, ubahlah cara berpikir Anda. Renungkan hal ini secara sadar dan mulailah menciptakan langit baru dan bumi baru untuk diri Anda sendiri. Realisasi. Saya membuat surga saya sendiri hari ini. Hari ini adalah apa yang saya buat dan dunia saya adalah apa yang saya buat. Hari ini saya diberkati karena saya memberkati, saya makmur karena saya percaya pada kemakmuran saya. Saya punya teman karena saya satu. Aku punya cinta karena aku cinta. Jika bisnis Anda tidak makmur, pergilah ke toko Anda dan berkati. Tempat ini adalah tempat saya. Itu adalah cerminan dari pemikiran saya. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuasaan atas tempat ini untuk memberikan gambaran tentang kegagalan. Tidak mungkin ada pemikiran kegagalan yang tersisa di sini. Tempat ini penuh dengan suasana kesuksesan dan niat baik.
Setiap orang yang datang ke sini optimis dan sejahtera. Saya menarik bisnis dan kesuksesan. Saya menginspirasi orang dengan percaya diri. Saya memancarkan suasana kesuksesan yang halus. Orang-orang yang datang ke sini merasakannya. Saya memiliki sikap iman yang konstan terhadap bisnis saya. Saya tidak berpikir tentang kegagalan, tetapi hanya tentang kesuksesan. Saya akan melupakan apa yang terjadi kemarin dan sebelumnya, jika tidak berhasil. Saya menetapkan standar baru untuk tempat ini. Sadarilah bahwa tidak ada gunanya bagi Anda untuk mengatakannya dan tidak bersungguh-sungguh. Dan tidak ada gunanya bagi Anda untuk bersungguh-sungguh hanya pada saat Anda mengatakannya. Pertahankan sikap mental ini sepanjang hari. Tahan setiap hari-hari sampai suasana tercipta dan Anda sukses dalam ekspresi yang terlihat. Keluarkan upaya terbaik Anda dan bertindak sedemikian rupa sehingga orang akan merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Para bankir telah dikenal untuk menghentikan pelarian di bank ketika semuanya baik-baik saja, buruk dari sudut pandang materi, hanya dengan memegang sikap mental yang luhur dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan mereka. Saya tahu orang-orang berhasil di jam ke-11. Jadilah salah satu dari mereka. Pergilah, berkati tempat Anda sepanjang hari. Jika itu adalah rumah dan ada ketidakharmonisan di sana, perlakukan dengan cara yang sama, dan katakan, rumah ini adalah rumah jiwaku dan rumah hatiku. Itu tidak dapat memiliki ketidakharmonisan karena saya harmoni dan cinta dan saya hanya menggambar cinta di sini. Semua orang di rumah ini bijaksana, baik, hati, dan perhatian. Saya memiliki keyakinan pada semua orang di sini dan keyakinan saya dibenarkan. Saya sekarang sadar akan sikap mental baru dan tidak seorang pun yang datang ke rumah ini bisa tidak menyadarinya. Semuanya harmonis dan semuanya menyenangkan. Seseorang harus memikirkan kebenaran ini setiap hari sampai hasilnya terjamin. Dan jangan pernah gagal untuk bersyukur bahwa iman Anda telah menemukan tempatnya dalam pikiran kreatif kosmis dan bahwa hal itu dilakukan kepada Anda seperti yang Anda pikirkan.